tulisnya itu akan terjadi susunannya begitu. Ya untuk Bapak Ibu. Sehingga kalau kita lihat kan nggak lurus-lurus kok. Tadi itu kalau baca yang punya RAI itu kan buah lurus bab 14 ayat 1 sampai 14. Ternyata di bab yang sama itu sudah dibagi lagi, tradisinya berbeda. Misalnya itu ya, ayat 1 sampai 4 berasal dari tradisi P, tradisi para imam. Lalu kemudian bab 5 sampai dengan 7 berasal dari tradisi Y campur E. Y. Lalu kemudian ayat 8 sampai 10 berasal dari tradisi P. Ayat 11 sampai 14 berasal dari tradisi Y. Ayat 15 sampai 18 berasal dari tradisi P. Ayat 19AB, 20, 21B, oh itu potongan-potongan. 24 sampai 25, 27B, 30 sampai 31 berasal dari tradisi Y. Ayat 21A, 22 sampai dengan 23, 26 sampai 28 berasal dari tradisi P. Dibuat agak mumet sedikit ya. Kok campur-campur? Tapi ya ini jadi ceritanya sebenarnya kan ceritanya itu campuran Bapak Ibu. Kalau suatu saat kita membacanya kok ini agaknya tidak nyambung, itu persoalannya. Itu dibangun cerita itu dari berbagai macam kelompok. Ya, disambung. Itu sekedar tahu saja lah, nggak usah diapalin lah Bapak Ibu. Malah momen dong, nggak usah diapalin. Tapi supaya Bapak Ibu tahu kalau suatu saat membaca teks lain yang berkaitan dengan kitab Pentateuch, 5 kitab Taurat Musa, itu ada hal yang kayaknya janggal-janggal itu. Nah itu berarti kemungkinannya adalah berasal dari tradisi yang berbeda. Itu yang mau dikatakan supaya kita nggak bingung. AA ini Nah, sama nah ini nanti dilihat potongan-potongannya itu Pak, titik komanya itu. Nah kita ini kan kalau membaca itu kan nggak memperhatikan titik koma gitu, pokoknya lurus terus sambung-sambungan itu Pak. Dari situ lalu bisa kita ngomong, oh ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Selama ini kan Bapak Ibu baca nggak lihat itu kan? Ya jarang. Pokoknya langsung aja. Gas terus. Karena kalau di liturgi kita itu Bapak Ibu kan nggak sering disebut ayatnya. Tahu-tahu kan pokoknya bacaan dari ini juga kan? Dan dia ngapain lah kalau di gereja yang kita nggak bawa kitab suci disebut ayatnya belum juga. Jadi tahu-tahu pokoknya di bacaan hari ini misalnya dari kisah para rasul sekian, nah, sudah selesai. Padahal ya sebenarnya ada gininya, nggak semua itu dibaca juga. Jadi kadang-kadang dilompati. Mengapa? Itu ya karena unsur-unsur kayak gini. Romo, itu kan campur-campur Romo. Bapaknya tadi nanya itu yang menyatukan siapa gitu? Yang menyusun menyatukan seperti yang nyampurkan yang redaksi. Yang redaksi. Karena yang namanya papirusnya itu, yang namanya papirus itu ya, itu kan kadang-kadang kan jadi satu. Dan kita jangan bayangkan mudahnya itu loh. Karena misalnya ya huruf Ibrani, Aram itu. Ibrani ini kan hurufnya mati 4 itu bisa dibaca. Huruf mati kayak misalnya Polandia, Ceko, itu kan huruf mati 4 dijejerkan itu. Misalnya kan Romo Joseph Korski gitu kan.
Kan saking bingungnya kan kita ngomong kaos kaki kan ya. Padahal itu kan hurufnya mati semua. Ini jadinya kan orang kan susah bacanya. Kayak Rusia juga gitu kan. Ya, Rusia sama. Huruf mati bisa dibaca. Rusia, Ceko itu kan sekeluarga besar itu. Nah, apa itu namanya Ibrani itu juga begitu. Seringkali gitu. Maka di kemudian hari kadang-kadang itu ada pembenaran terjemahannya. Karena masalah-masalah di situ. Itu urusannya teman saya lah yang dari Ibrani saya ambil. Teman saya ada dua orang, kurang-kurangnya sih yang baru lulus sekarang jadi dokter kitab suci di Pematang Siantar. Yang baru itu ya ngurusi kayak gitu-gitu. Nah kita mumet itu harus tahu bahasa mungkin sekitar 6 bahasa, tapi bahasanya bahasa mati jarang digunakan sekarang. Kayak misalnya Aram, Iya, bahasa. atau Ibrani, Yunani, Latin ini kan agak jarang sekarang orang pakai itu. Bahasa-bahasa yang mungkin dalam arti tertentu sudah kata luar saya. Tapi ya coretannya salah juga. Nah, tadi mari kita baca saja 14 mau. 14. Misalnya kita baca ayat 1 sampai 4. Coba kita lihat dulu 1 sampai 4. Kita lihat nyambungnya itu, nyambung. Tadi sampai mana? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berjamaah di depan Pihadirat antara Migdol dan Laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padahal Gurun telah menggulung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Terus ayat 8 juga. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta engkau, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihadirat, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru kepada Tuhan. Oke. Dan mereka 15. Ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Terus Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel
dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Oke, ya. Habis itu topengnya. Lalu kemudian coba kita lihat 21A. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Oke. Itu kan 21A. Lalu 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Terus ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah laut. 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempat itu. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Terbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat itu. Sudah.